Selamat datang di seri kuliah mengenai infeksi gastrointestinal. Pada bagian pertama, kita akan membahas mekanisme penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen enterik. Pada kesempatan kali ini, fokus pembahasan adalah mengenai patogenesis dari diare. Inang dan patogen yang menginvasinya memiliki aspek-aspek kunci yang dapat menentukan apakah patogen tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan diare. Faktor inang meliputi keasaman lambung, yang dengannya dapat membatasi atau mengurangi jumlah mikroba patogen yang masuk ke saluran cerna. Berikutnya adalah gerak peristaltik dari saluran cerna yang secara normal akan mendorong mikroba patogen untuk terus menuju rektum, sehingga mengurangi kemungkinan patogen untuk menempel pada saluran cerna. Selain itu, adanya mikrobiota normal di saluran cerna juga dapat mencegah kolonisasi mikroba patogen. Lalu, membran mukosa saluran cerna juga memiliki barrier pertahanan tersendiri dari mikroba patogen, seperti adanya lapisan mukus yang mencegah invasi sel epitel saluran cerna dari mikroba patogen maupun toksin. Faktor lainnya yang tak kalah penting yaitu personal hygiene, karena hampir seluruh patogen enterik ini ditransmisikan melalui rute fekal oral. Usia juga mempengaruhi kejadian diare, di mana terdapat patogen tertentu yang cenderung menyebabkan infeksi pada bayi atau anak-anak, misalnya infeksi rotavirus. Patogen seringkali memiliki banyak faktor virulensi seperti produksi toksin, kemampuan menempel yang selanjutnya diikuti proses kolonisasi, kemampuan menginvasi sel, serta faktor virulensi lainnya yang dapat menjadi karakteristik dari suatu patogen. Perlu diingat, beberapa bakteri bisa memiliki hanya satu jenis faktor virulensi, namun terdapat pula bakteri yang memiliki lebih dari satu faktor virulensi. Proses penempelan atau attachment merupakan tahap awal sebelum akhirnya bakteri tersebut mampu bermultiplikasi dan membentuk koloni di saluran cerna. Proses attachment ini dimediasi oleh pili. Setelah proses attachment berhasil dilakukan, beberapa patogen mampu menembus menuju intrasel. Proses ini disebut invasi. Invasi membuat patogen mampu mencapai jaringan yang lebih dalam dan mendapatkan akses nutrisi yang lebih banyak, juga mungkin bisa menghindar dari sistem imun. Bakteri memulai proses invasi dengan merangsang sel untuk menginternalisasi bakteri melalui proses endositosis, dan selanjutnya bakteri bermultiplikasi di dalam vakuola. Beberapa bakteri, misalnya Salmonella typhi dan Paratipi, menggunakan proses ini untuk mencapai akses ke lapisan submukosa, menuju lymph node di mesenterium, dan mampu bertahan dari proses fagositosis. Bakteri ini kemudian bermultiplikasi di sel-sel fagositik dan selanjutnya mengikuti peredaran darah menyebabkan infeksi sistemik. Ada beberapa tipe toksin yang diproduksi oleh patogen enterik. Yang pertama adalah enterotoksin. Toksin ini mengubah metabolisme sel epitel usus dan menyebabkan keluarnya cairan dan elektrolit ke lumen usus. Toksin ini bekerja terutama di usus halus, yaitu bagian yeyunum dan ileum. Gejala klinis karena enterotoksin ini meliputi diare cair dan volumenya bisa banyak. Secara mikroskopis, umumnya sel PMN dan juga darah tidak ditemukan, atau kalaupun ditemukan PMN dalam jumlah yang tidak bermakna. Berikutnya adalah sitotoksin. Toksin ini menyebabkan kerusakan pada struktur sel epitel membran mukosa, sehingga integritas membran mukosa tersebut menjadi rusak. Sel-sel yang rusak dan mati memicu respon inflamasi yang kuat, sehingga pada feses dapat ditemukan darah dan juga sel PMN dalam jumlah yang cukup banyak. Gejala klinis meliputi nyeri dan kram abdomen, serta tenesmus atau rasa nyeri saat mengejan. Mekanisme diare ini disebut juga sebagai diare desentri yang hampir selalu terjadi di kolon. Yang terakhir adalah neurotoksin. Toksin ini diproduksi oleh bakteri penyebab food poisoning,
Lebih tepatnya, proses yang terjadi adalah intoksikasi, bukan infeksi, karena gejala disebabkan tertelannya toksin yang telah dibentuk sebelumnya oleh bakteri pada makanan. Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, dan Clostridium botulinum adalah beberapa contoh bakteri penghasil neurotoksin. Faktor virulensi lainnya yang dimiliki oleh bakteri adalah kemampuan bergerak. Kemampuan ini membuat bakteri mampu mencapai lokasi yang cocok untuk pertumbuhannya dan dapat juga disertai dengan kemampuan kemotaksis, yaitu pergerakan mencapai lingkungan yang secara komposisi kimiawi cocok untuk pertumbuhan bakteri tersebut, sekaligus juga menghindari dari lingkungan yang tidak cocok untuk bakteri tersebut. Beberapa bakteri mampu menghasilkan musinase, yang merupakan suatu enzim untuk memecah lapisan musin, sehingga bisa merusak barrier mukosa saluran cerna, mempermudah adesi dan kolonisasi. Beberapa bakteri memiliki antigen khusus, misalnya V-antigen Salmonella typhi, yang melindungi bakteri tersebut dari proses fagositosis. Dinding sel bakteri juga bisa berkontribusi dalam suatu penyakit. Dinding sel bakteri dapat mengandung komponen toksik yang bisa memicu reaksi inflamasi sistemik, dan beberapa bakteri memiliki dinding sel yang mampu menghindari bakteri dari proses fagositosis. Jika disimpulkan, secara garis besar, terdapat 3 mekanisme patogenesis dari infeksi usus. Yang pertama, dengan mengubah keseimbangan cairan dan elektrolit di lemen usus. Proses ini biasanya termasuk non-inflamasi dan seringkali disebabkan oleh enterotoksin. Gejala utamanya, diare cair, tidak disertai demam, tanpa leukosit maupun darah di feses. Contohnya adalah diare yang disebabkan oleh Vibrio cholera, E. coli enterotoxigenik, Bacillus cereus, parasit Giardia duodenalis, dan virus-virus enterik. Mekanisme kedua adalah dengan proses invasi dan produksi sitotoksin. Proses ini menyebabkan respon inflamasi dan mekanisme ini juga disebut diare disentri. Gejala meliputi adanya mukus dan darah di feses, sering disertai dengan tenesmus atau rasa nyeri saat mengejan. Contohnya, diare yang disebabkan oleh Shigella, E. coli enteroinvasif, Salmonella, dan parasit Entamoeba histolytica atau Entamoeba dispar. Yang terakhir adalah penetrasi bakteri melewati membran mukosa usus hingga mencapai peredaran darah. Proses ini menyebabkan penyakit yang disebut demam enterik. Gejala utama dari penyakit ini adalah tanda-tanda infeksi sistemik seperti nyeri kepala, kelemahan, nyeri tenggorokan, dan demam. Jadi, berbeda dengan 2 mekanisme yang pertama, yang memiliki gejala utama berupa diare. Walaupun demikian, diare dapat muncul pada penyakit ini, namun bukan merupakan gejala yang utama. Bakteri penyebabnya adalah Salmonella typhi dan Paratipi, serta Yersinia enterocolitica. Infeksi Yersinia ini sering menyebabkan gejala mirip apendisitis, sehingga sering disebut juga sebagai penyebab pseudoapendisitis. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke bagian kedua.